Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. As-salisu al-jima'u. Betul ya? Ar-Rabi'u keempat. Ar-Rabi'u khurujul mani. Bukan ketiga, bukan. Keempat. Ar-Rabi'u adapun yang keempat. Khurujul mani yaitu keluarnya mani. Bita'ammudil istimna'i keluarnya dengan sengaja-ngaja onani. Ay talabi khurujil mani, onani itu menuntut keluarnya mani. Sawa'un biyadihi au biyadi halilatihi au ghairihima, sama saja onaninya dengan tangan sendirinya, au biyadi halilati atau dengan tangan istrinya, au ghairihima atau selain keduanya. Bihailin aula dengan adanya dinding penghalang, aula ataukah tidak. Bisyahwatin aula dengan adanya syahwat, aula atau tidak ada syahwat. Au khurujul maniyyi bita'ammudil mubasyarati, atau keluarnya mani bita'ammudil mubasyarati dengan sengaja-ngaja bersentuhan kulit. Walau bi ghairi jima'in sekalipun yaitu dengan bukan jima. Kahurujihi bil lamsi seperti keluarnya mani dengan bersentuhan. Wal mu'anaqati berpelukan. Wal qublati dan ciuman. Wahiyal lamsu bil fami, qubla itu menyentuh dengan mulut. Sawa'un kanat fi famin aw ghairihi, sama saja ada oleh qublah itu pada mulut atau selain mulut. Bila hailin dengan tanpa penghalang. Wa mahallul iftari bil inzali bilabsil basyarati idza kanal malmusu yanqudu lamsahul wudu'a. Adapun tempat membatalkan puasa dengan keluarnya mani dengan sebab bersentuhan kulit, yaitu apabila ada oleh yang disentuh, yaitu membatalkan oleh penyentuhannya akan wudu. Amma ma la yanqudu lamsuhu dzalika kal amradi fala yabtulu saumu man anzala bilamsihi wa in kana bi syahwatin wa bilahailin. Adapun sesuatu yang tidak membatalkan oleh menyentuhnya, akan yang demikian itu wudu, seperti orang muda belia
maka tidaklah batal oleh puasanya orang yang keluar mani oleh orang dengan menyentuhnya dia. Wa in kana bi syahwatin, sekalipun ada menyentuhnya yaitu dengan syahwat, wa bila hailin, dan dengan tanpa penghalang. Li'annahu laisa mahallan li syahwati, karena ma la yanqudu lam suhu dzalik, yaitu tidaklah ia yaitu tempat bagi syahwat. Wala yuftirus shaimu bil inzali bin nadhari, dan tidak batal oleh orang yang puasa dengan sebab keluar maninya dengan sebab memandang, melihat film porno begitu, awal fikri atau berkhayal. Wa in karrarahuma, sekalipun mengulang-ulang ia akan duanya nadhar dan fikir. Wa in haruma dzalika inda khafil inzal, sekalipun haram oleh yang demikian itu nadhar dan fikir ketika khawatir keluar mani. Kama nuqila anil asna wan nihaya, sebagaimana dinukilkan wa in haruma daripada kitab Asnal Matalib dan kitab Nihayatul Muhtaj. Wa yahrumu ala shaimin qardu wa yahrumu ala shaimi fardin gitu, nahwul lamsi, dan haram atas orang yang berpuasa fardu nahwul lamsi, oleh seumpama bersentuhan, kal qiblati, seperti mencium, in harraka syahwatahu, jika menggerakkan, membangkitkan oleh nahwul lamsi akan syahwatnya dia, bihaitsu yakhaful inzala awil jima', dengan sekira-kira khawatir ia akan keluar mani atau akan jima'. La mujarradun tisabi dzakarin, tidak semata-mata bangunnya zakar, wa khuruji madhiyin, dan keluarnya madhi, lakin yukrahu, tetapi makruh. Al-khamisu al-jununu, adapun yang kelimanya yaitu gila. Walau lahdatan yasiratan, sekalipun yaitu sebentar sekali, senelika yang sedikit, minan nahari, daripada siang, limunafatihi al-ibadah, karena menafikannya gila akan ibadah. Asadisu al-ighma'u kullal yawm, adapun yang keenamnya yaitu ayan pada sepanjang hari, ka'an yakuna minal fajr ilal ghurub, seperti bahwa ada oleh ayannya yaitu mulai dari terbit fajar ilal ghurubi, sampai terbenam matahari. Wala yamna'u sihhatas shaumi, dan tidak mencegah oleh ayan akan keasahan puasa, in khala syakhsu anhu lahdatan, jika sunyi oleh seseorang dari ayan pada sedetik. Wa illam tujad ifaqatun minhu, sekalipun tidak didapati oleh siuman daripada dia. Ka'an tala'al fajru, seperti bahwa terbit oleh fajar. Ka'an tala'al fajru wala ighma'a, dan tidak ada ayan. Fatara'a aqibahu, maka datang baru oleh ayan sesudah terbit fajar. Wastamarra ilal ghurub, dan terus menerus ia akan terus-menerus ayan ilal ghurubi, sampai terbenam matahari. Fahadha khala lahdatan anhu, maka ini yaitu sunyi akan semenit daripada ayan, sedetik. Wa mislu dzalika idza sakara, dan seperti yang demikian itu ayan yaitu apabila mabok seseorang,
wa tala'al fajru dan terbit oleh fajar, wastamara sakaru dan terus menerus oleh mabuk. Summa afaqa kemudian siuman ia ma'al ghurubi bersama terbenam matahari, fayasihu saumuhu maka sah oleh puasanya dia. Li'anna intifa'a sakri wal igma'i fi lahdhatin minan nahari kafiyatun, karena ketiadaan mabok dan ayan pada satu detik aja daripada siang, kafiyatun yaitu cukup memadai. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita masih melanjutkan pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa yang dijelaskan di dalam kitab Thimarul Yani'ah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada 10 perkara yang menyebabkan puasa batal, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Bila terkena salah satu dari 10 ini, maka menjadi batal adanya. Dan pagi ini kita memasuki urutan yang nomor 4 dan nomor 5 dan nomor 6. Mana itu yang batalin puasa? Yang keempat yang batalin puasa adalah onani. Yang batalin puasa yang keempat adalah onani. Jadi onani menyengaja mengeluarkan mani. Onani membatalkan puasa, terlepas bahwa onaninya halal, boleh, karena onani ini ada yang boleh dan ada yang haram. Mana contoh yang haram? Dengan tangan sendiri, itu dosa. Dosa. Kita enggak ngomongin dosa atau tidak dosa, yang kita omongin membatalkan puasa atau tidak. Begitu. Bila ada orang onani dengan tangan sendiri, tentu hukumnya dosa. Begitu. Bagaimana kalau dia dengan tangan istrinya? Enggak dosa. Kalau dengan tangan istrinya, itu namanya yadi halilatihi, tidak dosa. Jadi terlepas bahwa onani itu dosa kayak dengan tangan sendiri atau tidak dosa seperti dengan tangan istrinya, karena istrinya lagi dia berhajat. Ini bagaimana? Kata lakinya, pakai tangan juga nggak apa-apa. Kalau nggak tangan mau diinjak juga pakai kaki nggak apa-apa juga. Gitu. Nah, pakai tangan istrinya maka tidak mengapa. Tapi kalau ini namanya onani, puasa dia yang dikerjakan dengan onani itu puasanya batal. Onani janjinya, onani sengaja-ngaja mengeluarkan mani. Caranya kayak tadi. Apakah penyebabnya dengan tangan sendiri ataukah dengan tangan istrinya? Janjinya keluar mani, maka puasanya batal.
Apakah pakai kondom, ada penghalang, pakai sarung tuh pokoknya begitu, ataukah tidak? Apakah ada syahwat ataukah tidak ada syahwat? Begitu, karena memang beda antara angka terbalik sama tidak terbalik. 17 sama 71 itu beda. Ada yang pandangan hidup, ada yang berjuang hidup. Artinya pandangan hidup mandang doang hidup, mandang doang hidup. Kalau berjuang hidup udah mandang juga kagak hidup-hidup. Itu begitu. Maka mau adakah dia syahwat ataukah tidak ada syahwat? Maukah dia ada kondom atau langsung megangnya? Maukah dengan tangan sendiri ataukah dengan tangan istri? Prinsipnya onani, maka itu membatalkan puasa. Sebab apa? Umumul maqal yastalzimu umumal ahwal. Umumnya sebuah ungkapan onani akan meliputi berbagai teknis cara hal ihwal onaninya, tangan langsung atau tidak langsung, tangan sendiri atau bukan tangan sendiri, begitu. Mau pakai bahan kayak pakai apa, begitu. Janjinya onani, ada syahwat atau tidak ada syahwat, maka dengan adanya onani maka batal puasanya. Begitu pula akan batal puasa keluar maninya bila dengan bersentuhan kulit. Jadi membatalkan puasa di samping onani, membatalkan puasa bersentuhan kulit pun bila keluar mani puasanya batal walau tidak bersetubuh. Bersentuhan kulit ini andai pun bukan bersetubuh, kalau janjinya bersentuhan kulit maka puasanya batal. Seperti dia ngelus-ngelus, suami megang-megang istrinya lalu keluar mani, itu juga batal apanya? Puasanya. Begitu dengan dia bersentuh atau dia berpelukan, bersentuhan kulit dengan istrinya, atau dia mencium itu alatnya dia dengan mulut, begitu. Yang dicium apa? Namanya qublah. Makanya cium tangan, bukan jidat, bukan begini. Jangan dididik anak kita, dibenerin. Kalau ciumnya ada di pipi kanan, ini salah, bukan qublah. Qublah itu mencium dengan tangan. Mau yang dicium apa kek? Mencium dengan mulut, begitu. Itu namanya disebut qublah. Begitu. Tapi bersentuhan kulit tanpa penghalang, tanpa penghalang, ini akan membatalkan puasa. Jadi kalau kita lagi puasa nyium bini kita, puasanya batal apa enggak? Lagi puasa nyium bini, batal enggak puasanya? Dilihat keluar mani apa kagak, begitu. Bila dia keluar mani batal, bila dia tidak keluar mani
tidak batal, tidak batal. Begitu. Makanya orang yang tidak mengerti tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepotong akan menjadi masalah. Apa aja yang didengar sepotong mesti bermasalah. One day one hadis, satu hari satu hadis dia tulis. Ada orang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, saya cium bini lagi puasa. Maka Nabi menjawab, tidak batal puasanya. Besok kirim lagi hadis. Nabi ditanya sama orang, ya Rasulullah, kami lagi puasa nyium bini, batal puasanya. Ini bagaimana? Ini batal, ini enggak batal. Apa enggak pelin-pelan? Bukan. Inilah harus paham asbabul wurud, latar belakang terturunnya atau terjadinya hadis. Latar belakang Nabi bersabda. Siapa yang nanya itu? Siapa yang nanya? Yang pertama Nabi bilang enggak batal. Emang yang nanya umurnya 71, bininya 70. Begitu. Begitu. Yang dibilang batal umurnya baru 17, bininya 16. Begitu. Ini beda. Maka mencium istri lagi puasa dilihat. Kalau keluar mani batal, kalau enggak keluar mani enggak batal. Karena dia udah terbiasa kalau mau pergi ke kantor dia cium tangan, dia cium bininya keningnya, enggak apa-apa. Lagi puasa boleh aja, udah terbiasa. Begitu. Kalau enggak biasa, bininya nanya, aduh, sejak kapan? Begitu. Itu kayak begitu. Tapi bersentuhan kulit ini ada catatan nih, batal puasanya keluar mani tanpa penghal. Kalau ada penghalang enggak apa-apa. Lakinya nggak ada penghalang, bininya pakai celana bulu jin gitu. Dia bininya pakai celana jin begitu. Lakinya dia bersentuhan di pahanya, nggak apa-apa. Wong ada penghalang, ada lecet, itu urusan dia, bukan urusan saya. Urusan ini. Begitu. Catatan batal bersentuhan kulit ini, keluar mani bersentuhan kulit, ini catatan batalnya manakala yang disentuh tuh membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Yang disentuh tuh wudhunya, kalau kita punya wudhu batal. Ada orang nyium temennya laki, nyium keningnya temennya, keluar mani, enggak batal. Wong wudhunya enggak batal. Dia nyium keluar mani, ini jarang. Ampe sama temennya kayak begitu tuh jarang. Dikata temennya Luna Maya, dia begitu. An-nadir la yuqtabar. Yang jarang-jarang itu kagak direken, kagak diperhitungkan. Sehingga wa mahallul iftar, kata Syekh Nawawi,
tempatnya keluar mani ini bersentuhan kulit membatalkan puasa bila yang disentuh dalam bab wudu kita batal. Tapi bila mana tidak membatalkan wudu, maka keluar mani dengan menyentuh dia tidak membatalkan puasa karena bukan madinnatus syahwah. Enggak begitu. Seperti dia keluar mani dengan melihat tiang masjid Al-Ikhlas, dia bayangin Syahrini keluar mani, batal enggak? Kenapa enggak batal? Kenapa enggak batal? Bukan bersentuhan kulit. Ngelihat tiang loh. Ada orang lagi puasa nonton blue film BF Bari Prima, nonton film porno lagi puasa, keluar mani, batal nggak puasanya? Sengaja nih nonton blue film, lagi puasa siang-siang, keluar mani, batal nggak puasanya? Halo, ini kedengeran nggak sih ini speaker ini ya? Kedengeran nggak? Halo, kedengeran nggak? Oh nggak kedengeran. Kalau orang kebun jeruk kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Hah? Begitu. Ada orang sengaja-ngaja lagi puasa nonton film porno. Begitu. Keluar mani, puasanya batal enggak? Hah? Kenapa enggak? Enggak bersentuhan, enggak batal puasa. Lalu dia enggak dosa, nih bab lain. Kita enggak ngomongin itu, enggak ngomongin batal apa kagak. Yang membatalkan puasa keluar mani onani ama bersentuhan kulit. Dua ini fokus kita biar paham agama. Jadi jangan dicampur-campur hukum, jangan. Kalau dicampur-campur bermasalah dia, bermasalah kalau dicampur-campur. Begitu. Ada orang puasa enggak sholat, bagaimana? Ya urusan enggak sholat lain. Yang ditanya batal enggak puasa, ini bab lain. Begitu. Enggak boleh mencampur adukan hukum, ribet urusannya. Begitu urusannya. Jadi sehingga wala yuftiru shaimu bil inzali bin nadhar. Orang puasa, kata Syekh Nawawi, kagak batal puasanya bila keluar maninya sebab memandang. Ya nonton TV, nonton blue film, mandang, termasuk dia lihat sapi. Puasa Arafah ada sapi kan telanjang, keluar mani. Puasa Arafah kemarin begitu, batal enggak? Kagak. Kenapa? Enggak bersentuhan, enggak batal. Begitu, enggak batal. Kenapa bu? Lah kan sapi telanjang. Emang kalau kebanyakan sapinya kasih baju? Begitu. Ini namanya disebut Sukirno, suka mikir porno. Itu begitu. Awil fikri atau berhayal.
Tadi saya kasih contoh, ngelihat tiang masjid, dibayangin dia Luna Maya, dibayangin dia artis begitu. Nah, ini keluar mani, enggak. Termasuk ngimpi bersetubuh, siang-siang lagi puasa, enggak batal, karena tidak bersentuhan kulit. Lalu haram apa enggak? Ya haram lah. Begitu. Karena khawatir keluar. Kalau khawatir keluar mani jadi kalau enggak khawatir yang enggak nonton. Enggak. Begitu. Di dalam kitab Asnal Matalib, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari jelaskan. Begitu juga Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj jelaskan. Meskipun haram, karena khawatir keluar mani. Kalau nggak khawatir ya nggak haram. Begitu. Tetap saja karena tidak bersentuhan kulit, maka tidak batal puasanya. Begitu. Bagaimana kalau ampe bangun nontonnya, bangun doang gak keluar mani, bangun doang, rudalnya lu sekat, tidak begitu. Kalau timbang bangun doang normal itu, begitu, nggak apa-apa, apalagi subuh, begitu. Tasawufnya 2 katanya. Ya tidak, enggak, makruh saja. Kalau sampai sebatas bangun makruh. Begitu. Kalau sampai khawatir keluar mani haram. Bagaimana orang suami istri cuman nggak bisa bangun tuh laki, kecuali harus dipancing dulu. Nonton begituan baru bangun kan bisa saja terjadi. Kalau memang dia dibutuhkan begitu, boleh bagi dia nonton begitu, boleh untuk dia, boleh yang kayak gitu. Tapi konsultasikan ke dokter yang kayak gitu, ngabisin kuota, begitu. Konsulkan, jadi masalah begitu, yang kayak begitu. Singkatnya, batal puasa dengan onani atau dengan bersentuhan kulit. Di luar ini, keluar mani seperti lewat ngimpi, lewat memandang, nonton TV, lewat berkhayal, tidak membatalkan puasa, tidak. Meski ada yang haram, ada yang tidak. Begitu. Kita enggak ngomongin hukum kesananya, batal atau tidaknya. Udah tuh ya, 4 tuh. Kelima, yang membatalkan puasa adalah gila. Walaupun sebentar, semenit doang, gilanya sejam gitu. Masalahnya nyalon dewan, mana modalnya dapat pinjem lagi. Udah begitu dibisikin oleh temannya, suruh serangan fajar, ikut aja serangan fajar. Dapat berita suara dia dari KPU kecamatan kecil, akhirnya serangan jantung, stres, gila. Kalau gila biar kata sejam batal puasa. Kalau gila. Di sini dijelaskan yang kelimanya, yang membatalkan puasa al-jununu walau lahdatan yasiratan, sekalipun sedetik tuh, biar gampang, semenit, sejam deh kalau bahasa kita orang, bahasa kita sedetik. Kalau gila itu batal puasa. Kenapa?
Karena gila bertolak belakang dengan perintah ibadah. Kalau gila batal walaupun tidak sepanjang hari. Kalau gila batal. Begitu gila. Itu begitu. Karena rufi'al qalam an salasah. Diangkat peraturan dari 3 orang. Anil majnuni hatta yufiqa, dari orang gila sampai dia sembuh. Kalau gila udah nggak ada aturan. Itu gila. Itu B. Keenam, ayan sepanjang hari, pingsan sepanjang hari. Kalimat sepanjang hari nggak boleh hilang, nggak boleh hilang karena ini catatan hukum. Batal puasa bila pingsan sepanjang hari, artinya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib pingsannya, ini puasa. Tapi kalau orang pingsan ada sadarnya, biar kata semenit sadar, pingsan lagi, enggak batal. Karena tidak sepanjang hari. Karena catatannya sepanjang hari. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu. Itu epilepsi gitu. Ayan. Dari subuh sampai maghrib puasa nggak jadi. Tapi kalau ada sadar orang yang pingsan, maka puasanya nggak batal. Ada orang pingsan, kalau ada orang pingsan diadani. Kalau ada orang pingsan tuh diadani, adanin kuping kanan, adan biasa sampai kelar. Sekali, kalau sekali nggak siuman, ulangi lagi 2 kali, hampir 7 kali. Biasanya nggak nyampe 7 kali udah sadar. Adzan gitu. Orang kesurupan tuh ditanya, lu setan dari mana? Begitu. Ini kagak bener nih. Adanya orang akalnya lagi kagak jejak ditanya sekata-katanya. Saya si anu, mana yang disebut baru matu 3 hari yang lalu lagi. Waduh, kelakuannya nggak bener dia. Padahal ke masjid mulu tuh dia. Begitu. Jadi yang nggak itu nggak perlu, setan itu jangan ditanya-tanya yang kayak gitu. Begitu. Ada nih sadar, puasanya nggak batal. Kenapa? Karena di siang itu ada sadar. Walaupun habis sejam pingsan lagi. Ini meminta kalung mau lebaran ini. Begitu. Ini tetap karena ada sadar, puasanya tidak batal. Tapi kalau pingsannya dari pagi sampai maghrib yang kayak begini nih, puasanya batal. Karena catatan batal kalau ayan, kalau pingsan, kalau kesurupan tuh catatannya sepanjang hari, enggak sadar-sadar. Kalau gila nggak ada catatan, walaupun semenit batal, nggak mesti harus sehari penuh, nggak mesti. Kalau gila karena bahaya. Tidur bagaimana? Ya kagak kalau tidur. Ada orang habis puasa, ya Allah, dari jam 4 dia tidur, bangun-bangun maghrib, habis sahur dia tidur aja. Nggak ketemu dohor, nggak ketemu asar, ketemu maghrib. Ini bagaimana? Ya nggak apa-apa. Tidur nggak membatalkan puasa. Tidur. Orang pingsan aja asal ada mendusin, nggak batal. Begitu. Ada orang tidur habis subuh, puasa habis subuh tidur, bangun-bangun dohor,
Dohor sholat, habis sholat tidur lagi, begitu. Habis itu dengar adzan asar, bangun, habis sholat asar tidur lagi, begitu. Lalu kemudian adzan maghrib baru bangun, enggak tidur lagi, enggak, dia tahu maghrib bukan. Bagaimana puasa kayak begini? Sah. Lagi ayan aja asal semenit sadar sah, apalagi dia dohor bangun, asar bangun, begitu tuh yang kayak begini. Terus puasanya puasa apa yang kayak begini? Subuh tidur bangun dohor sholat tidur lagi bangun asar tidur lagi bangun maghrib. Ini namanya puasa latihan mati. Namanya puasa latihan mati. Latihan mati itu kayak begitu, dia latihan dulu begitu sebelum mati beneran. Orang tidur nggak ada apa-apa, nggak ada amal soleh, nggak ada apa orang tidur. Puasa itu justru harus meningkatkan etos kerja, bukan tidur. Tapi tidur juga kerja. Kalau di Betawi kata emaknya, lo motong kerjaannya tidur mulu, kan tidur kerja, begitu kata dia. Meningkatkan etos kerja tidur. Aduh, salah dia yang kayak begitu. Itu bahasa omelan, kerjaannya tidur mulu, bukan tidur tuh kerja, bukan begitu, bukan. Jadi tidur tidak membatalkan puasa, begitu. Makanya lihat tuh, ibu-ibu tuh perhatiin lakinya, kalau ditanya tangga, kemana laki lo? Lagi di masjid. Itu jangan dikata lagi zikir, tidur, karena masjidnya udah pakai AC sekarang, adem, begitu, tidur, begitu. Tapi tidur tidak membatalkan puasa, biarpun menghabiskan hari kalau tidur. Jadi kembali, yang batalin puasa ada 10. Masuknya benda apa saja ke dalam rongga yang terbuka secara sengaja, begitu. Lalu kemudian kedua yang batalin puasa, apa yang keduanya? Menyengaja muntah. Yang ketiganya bersetubuh, begitu. Yang keempatnya onani, keluar mani dengan onani atau dengan bersentuhan kulit. Lalu kemudian yang kelimanya adalah gila meski sebentar. Yang keenamnya ayan sepanjang hari, atau pingsan sepanjang hari, atau kesurupan tuh sepanjang hari. Itu baru batal. Kalau ada siuman, ada sadar, tidak. Adapun tidur, biar kata sepanjang hari, tidak membatalkan puasa, tidak. Ini kita baru 6, masih 4 lagi dari yang membatalkan puasa. Tapi saya mau tutup segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan.